Mumpung ini mau menghadapi sasi Rajab, ketepatan di bulan Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj, monggo sak mampune jenengan lampai. Nggak bisa siang, yus malam, jangan sampai tidak. Nggak bisa malam, yosi siang, ngoten mawon. Gusti Allah tidak mewajibkan harus siang, harus malam. Wis sak mampu jenengan. Dengan posisi apapun silahkan. Nggak bisa duduk karena kita memang habis kecelakaan atau nggak bisa bangun, dengan berbaring bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap dan menerima wahyu. Akan tetapi jarang di antara kita sebagai umat Islam mengerti kedudukan antara Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini izinkanlah kami untuk mengupas surat Al-Isra ayat 1 yang berkenaan dengan perjalanan beliau yang disebut Isra dan Mi'raj. Secara garis besar di dalam ayat itu adalah menekankan kita sebagai umatnya untuk lekas sisa umur hidup kita di dunia ini lekas menghadap dan bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa harus dikatakan Isra dan Mi'raj? Ini ada dua kata sebagai penyempurnaan. Kita sebagai umat Islam khususnya tentang ubudiyah, hubungan jenengan kali kula baik terhadap manusia, lebih-lebih terhadap Allah. Bapak Ibu, kebenaran yang tidak bisa dibantah bahwasanya manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, akan tetapi juga unsur rohani. Kebenaran ini tidak bisa dibantah. Bapak Ibu, dalam hal perjalanan beliau Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, yang umum kita pahami dan kita terimai adalah menghasilkan atau membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Apakah begitu pemahamannya? Bapak Ibu, saya bertanya terhadap saudara saya yang ada di Pekalongan ketika Rasulullah menghadap kepada Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj ini, apakah beliau masih hidup atau sudah wafat? Hidup nggih? Hidup. Kalau toh Rasulullah ketika menghadap kepada Allah dalam kondisi masih di dunia,
Itu artinya kita wajib hukum, menurut hukum ruhaniyah, wajib kita itu sebelum meninggal harus bertemu Allah terlebih dahulu. Bahkan ini diteladankan Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang terkenal sebagai teladan. Apa teladannya setiap Rasul itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa uswatun hasanahnya? Liman kana yarjullaha, ada satu keinginan hati manusia ini untuk lekas menghadap dan bertemu Allah. Ini Al-Quran. Makanya dulu Pak Bu, dulu, entah sekarang saya nggak tahu, karena kami sudah jarang terlibat langsung dengan Thariqah Mu'tabaroh. Dulu sekitar tahun 70-74 dihadapkan Thariqah Mu'tabaroh ini semata-mata untuk menjadikan hati umat ini ada greget, ada keinginan. Untuk apa? Litaqarru billah wa liqaihi, mendekat dan bertemu Allah. Ini tujuannya Thariqah dulu, Pak. Tidak dijadikan sebuah lembaga itu untuk banyak-banyakan pengikut, enggak. Tidak dijadikan untuk ajang politik juga tidak. Hanya satu khittah dan tujuannya hanya satu, litaqarrubillah wa liqaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, syarat mutlak apabila di dalam hati seseorang ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah di alam akhirat, yaitu Sidratul Muntaha. Bahasa Kanjeng Nabi, bahasa kita adalah maqam musyahadah. Bahasa saudara saya yang ada di Kejawen, di alam kelanggengan, Gung Lewang, Lewung, beda nama, nggak ada masalah. Syaratnya di situ untuk bisa masuk di dalam wal yaumal akhirah, terus Allah di dalam surat Al-Ahzab tadi, wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya di situ. Kuncinya untuk bisa masuk di dalam alam akhirat di dunia ini, ruhaniyah ini, Bapak Ibu, adalah wa dzakarallaha katsiran. Cuman dalam ayat ini tidak secara langsung dijelaskan zikir yang bagaimanakah yang bisa membedah ngalam akhirat itu. Ternyata ini dijawab di dalam surat yang sama, cuman ayatnya itu 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Di situ Allah sudah memerintahkan kita melalui fi'il amar berupa uzkurullaha, disuruh ingat pada Allah. Tapi Allah jelaskan ingat yang bagaimana, zikir yang bagaimana, yang menjadikan hati sampan kali kula ini bisa masuk di alam akhirat.
Dijawab wa dzakarallaha dzikron, dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, katsiron tur kang akeh. Mana yang sebenar-benarnya zikir? Tolong dibuka di dalam kitab Hikam. Itu ada 2 golongan berzikir itu, antara al-ubad dengan as-salik. Al-ubad itu ketika berzikir hatinya tidak bisa sambung pada Allah. Niki disebut al-ubad. Biyo papa ini gede tenan, seneng nih. Ini Bu, perbedaan antara al-ubad dan as-salik. Kalau al-ubad lesannya berzikir Allah, hatinya berzikir Allah, tapi hatinya, jiwanya tidak bisa sambung terhadap sing dizikiri. Niki disebut al-ubad. Sehingga sampai kapanpun Allah itu terasa jauh. Beda dengan as-salik. As-salik adalah orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Al-ubad belum. Ayo kita dulu sebelum buka Allah tentang tauhid, mohon maaf, jenengan sholat pingin ketemu Allah, boten enten. Kepingine ketemu makhluk rupa surga, rupa pahala, supaya dijauhkan dari siksa neraka. Apakah ini salah? Tidak, karena ini proses kita semuanya. Tapi berhubung umur kita itu sudah tua, rata-rata di atas 40, jangan terus duduk manis di al-ubad, jangan. Naiklah 1 tingkat ke as-salik. Bagaimana caranya kita untuk bisa di dalam hati itu ada satu keinginan bertemu Allah? Mudah. Walaupun pikirnya itu belum bisa membedah alam akhirat, hanya keinginan aja bisa apa? Jenengan selalu hati berzikir sir saja. Ini untuk menumbuhkan benih-benih rasa rindu, rasa kangen, keinginan untuk bertemu Allah. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sebab yang menanamkan keinginan dalam hati seorang hamba untuk mendekat dan bertemu Allah itu Allah sendiri. Cuman asbabun nuzulnya Allah menghendaki hati seorang hamba untuk ada keinginan rasa kangen mendekat dan bertemu Allah itu secara konteks keilmuan, karena hati kita selalu berzikir sir. Ajenge nyapa hati tetap Allah, Allah, Allah. Hati. Ketika kondisi jasad sampai repot urusan dunia atau tidak, hati terus
berupaya untuk berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini hujjah dalile ning surat Al-Insan 25. Kanjeng Nabi langsung niki, kalau sudah ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah Bapak Ibu, inilah yang dimaksud surat Al-Ahzab 41 tadi. Kenalilah, bawalah zikir yang bisa menerobos alam akhirat ruhaniyah kita. Zikran katsiran, dengan sebenar-benarnya zikir. Mesti ini wonten dasar tauhid, Pak. Dasar tauhidnya itu adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau boleh saya katakan, munculnya dari kalimat tauhid dzikir anta, engkau, kamu, Allah terasa dekat, itu disebut wahwa adzikru bisiril asrar. Dan inilah nanti mengapa harus ada mi'raj ada di sini, Pak. Oke, kita kembali kepada surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang disebut sebagai proses beliau itu Isra. Apa Isra? Perjalanan beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niki dari masjid ke masjid. Masjidil Haram berarti tempatnya di Mekah. Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina. Leres? Ini masjid dunia, Pak Bu. Pada saat beliau Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada masjid. Kalau tanya terhadap jenengan menawi saged jawab, mbok menawi sami kali jawaban kula. Pada saat itu sebelum terjadinya Isra Mi'raj, sedangkan masjid sudah ada, beliau jadikan apa? Masjid niku dibuat sholat apa dibuat judi? Halo, sholat toh? Sholat sing yo nopo? Ada di antara jamaah yang sudah paham terkait sebelum Isra Mi'raj sholat yang bagaimana yang beliau lakukan? Saya dikasih informasi. Nyuwun sewu, bukan berarti saya itu mendaulat hal yang sudah benar tadi gak benar, enggak. Saya coba untuk menyampaikan bahwasanya as-sholatul maktubah pada saat itu sudah ada. Mohon maaf, kan keterangan yang kita terima itu kan gini, sholat 5 waktu sak badane setelah Kanjeng Nabi niku Mi'raj. Lah ngoten nggih? Kula nggih ngoten kok, ngajine biyen nggih ngoten. Nggih. Tapi dalam benak hati saya bertanya, kalau sholat 5 waktu itu jatuhnya setelah Mi'raj, terus masjid saat itu digunakan apa?
Tolong ada yang menjawab baik lewat WA teman-teman di luar, monggo sebagai tambahan ilmu terhadap saya. Yang jelas ngene Pak, yang jelas sebelum Rasulullah ke Sidratul Muntaha, perjalanan adalah Mi'raj nanti. Beliau niku sudah sholat dengan bukti apa? Masjid itu didirikan untuk sebagai fasilitas menyembah kepada Allah. Terus sholat Kanjeng Nabi bagaimana pada saat itu dengan para sahabat. Niki berbagai ulama khilaf. Oh, sholatnya ada yang mengatakan millata Ibrahim Hanifa, monggo. Tapi izinkanlah saya menuangkan bahwasannya hafidu ala sholawah sudah. As-sholawah ay al-maktubah, 5 waktu yang katanya. Lah terus Mi'raj itu apa? Nah, kok pada saat sebelum Isra Mi'raj itu kalau sholat 5 waktu sudah ada, terus Mi'raj bagaimana? Nah niki Mi'raj, apa Mi'raj? Adalah perjalanan Rasulullah minal Masjidil Aqsa ila damel shot apa sin, mohon petunjuk. Shot, mohon petunjuk. Mereka ikut radi ngeblank niki. Muntaha. Ngeten. Wis coba diklarifikasi. Sin ya. Shot apa sin? Wis sembarang wis. Sin. Sin wis kula manut ae wong Pekalongan. Sidratul Muntaha. Ane piye? Inilah Pak, perjalanan beliau tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Apa Sidratul Muntaha itu? Sidrah adalah kesadaran dalam hati sampeyan, muntaha kang notok. Pundi kesadaran yang notok. Ini ada kaitannya dengan kalimah dzikron katsiran tadi. Sebenar-benarnya zikir. Ternyata kalau kita ambil dari sejarah, saelingku shot sih, ya mbuh sih wis saenake lah. Saelingku lho ya. Wis bah wis gak ngreken. Wong nami ae kok. Dadi lakno syariat ya wis Bapak. Inilah Pak ada kaitannya dengan dzikron katsiron. Lah sing dimaksud dzikron katsiron adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa nama, tanpa apapun, diem. Yang di dalam zikir itu ada 3 tahap: rasa, melihat, menyatakan. Su'aul basirah,
wa ainul basirah wa haqqul basirah. Ini sebagai modal kita untuk nanti sasi Rajab untuk menghadap Allah. Rasa, melihat, menyatakan ain syu'aul basirah wa ainul basirah wa haqqul basirah. Ketika Rasulullah niki mulai perjalanan Mi'raj, tinggalkanlah beliau dari alam dunia ini, pijak setatnya adalah Masjidil Aqsa. Mengapa gak dibalik aja, gak Masjidil Haram, kok Masjidil Aqsa? Ini ada nilai tersendiri, Pak. Ada nilai tersendiri. Artinya apa? Panjenengan kali kula niki jasmani harus diam. Maksud jasmani diam ini, hati sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam segala keadaan apapun. Bisanya jenengan iku bisa merasakan kehadiran Allah. Allah itu dekat. Modal sampean pertama adalah la haula wala quwata illa billah. Jenengan harus menduduki sifat hakikate hamba terhadap hamba. Apa sifat sejatine hamba? La haula wala quwata. Tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun bentuk kebaikan. Contoh ngaji ngeten iki seperti ini. Salat, zakat, poso, umroh, haji, tidak bisa. Kita sebagai makhluk wajib untuk merasa tidak bisa kita. Wala quwata, dan pun juga kita tidak punya daya upaya untuk mencegah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum syar'i atau mencegah maksiat, larangan, nggak bisa. Tapi seandainya itu terjadi, bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan semata-mata illa bila. Artinya wajib dalam hati sampean ini tadi, ketika sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, merasa jenengan bisanya apa-apa itu sebab dibisakan oleh Allah. Niki modal dalam hati iman sampean. Supaya iman sampean iku menjadi ihsan, lakukanlah perjalanan Mi'raj seperti apa yang telah diperjalankan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Niki judulikan dari iman ke ihsan. Bisanya sampai iki menjadi iman yang ihsan, menduduki di antara dua hal. Apa? Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan ini wajib bertemu Allah, sehingga ketika saat jenengan beraktivitas baik, ibadah murni atau tidak murni, seakan-akan jenengan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taroh, minimal yang kedua, jenengan ini masih jadi salik. Salik itu perjalanan. Lah nanti kalau sudah selesai perjalanan salik disebut wasil.
Wasil siapa? Orang yang sudah bertemu Allah, itu disebut wasil. Lah undang-undangnya, hukumnya beda-beda Pak. Antara ubat, asalik, al-wasil beda. Karakter sifatnya juga beda. Kalau salik itu masih dalam perjalanan. Istilah Kanjeng Nabi masih perjalanan Mi'raj, belum sampai Sidratul Muntaha. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengalami ketika Mi'raj belum Sidratul Muntaha, ngalami berbagai alam kasaf. Alam kasaf di mana Rasulullah itu diperlihatkan Allah tentang alam surga, alam neraka, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, macam-macam. Yang kesemuanya ini masih kategori makhluk. Bapak Ibu, inilah proses perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi, masih disebut sebagai as-salik. Salik kita diupayakan sampai kali kula ketika aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, tetap sandanglah yang namanya dzikron kathiron niki Bapak Ibu niki. Sejatine dzikir apa? Sirul asrar. Tanamkan, asahlah dzikir rasa di dalam hati panjenengan untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup sebagai sang pelaku, sebagai isim fa'il, sehingga jenengan kali kula saged gerak, napas bisa keluar masuk, cara sholat bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, terserah jenengan lewat yang mana. Lewat ibadah murni silahkan, lewat ibadah yang tidak murni ghairu mahdoh silahkan. Semuanya itu jalan yang Allah berikan terhadap kita. Ingat Pak, jenengan apabila ingin lekas ke Sidratul Muntaha Mustawa, iki bahasa Rasul, bahasa kita adalah makom musyahadah, bertemu Allah. Sampai lihat sejarah Kanjeng Nabi, kan tulisannya kan gini, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Setingkat Rasulullah ini, setingkat Nabi dan Rasul, yang hamba yang terdekat, yang termulia di mata Allah, ini aja gak merasa kalau dirinya bisa berjalan sendiri. Ini bukti dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Artinya apa Pak? Tolong, ketika jenengan khalwat, ketika jenengan dzikir dzikran katsiran, tolong jangan merasa kalau jenengan yang bisa dzikir. Tolong jangan merasa kalau kita yang melakukan perjalanan. Jangan, hilangkan itu, lepaskan. Sebab jikalau ini masih mengganjel di dalam hati kita, sampai kapanpun inilah Pak yang menunda kita tidak bisa sampai pada Allah, karena masih ada pengakuan. Kuncinya ada di sini.
Makanya jenengan harus ditarik ke rasa itu. Apa maksudnya? Supaya jenengan bisa melepas keakuan diri. Hukum fana bagi seorang yang di dalam makom muqarrabah, makom yang dekat pada Allah, si salik, hukum fana niku wajib. Hukum fana niku hukum di mana dalam keimanan sampean kali kula dalam hati ini sudah melepaskan diri kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu. Itulah yang namanya fana, ini wajib terjadi. Istilah bahasa akal, masjid itu hukumnya sah dibuat sholat manakala masjidnya suci. Tatkala masjidnya masih najis, wajib untuk disucikan. Jadi hati kita itu Pak telah terkotori, ternajisi 3 hal. Ini dalam surah, kalau nggak salah, Ali Imran. Tolong diingatkan. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Dalam hati kita itu Pak telah terkotori oleh namanya hubbus syahawah. Di dalam hubbus syahawah itu ada 3 poin. Pertama adalah garwa minan nisa, kedua adalah wal banin, anak, ketiga adalah qanatiril muqantarah, dunya brono. Ini sudah masuk kadung bleng menempati alam akhirat atau menempati alam dunia. Bapak Ibu, akhirnya hati kita ini, ruhaniyah jiwa kita ini terbuai dengan 3 hal tadi. Akhirnya jenengan kali kula meninggalkan pacar lama yaitu Allah, sekarang berpacaran pacar baru. Wes, kalau seperti inilah Pak yang disebut hati yang buta kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang disebut hati seseorang yang menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, bagaimana kita bisanya lepas dari belenggunya nafsu lewat 3 hal tadi Bapak Ibu? Teladani Rasulullah. Kalau Rasulullah pernah sebelum sebo, sebelum wafat, beliau menjalankan penghadapan terhadap Allah yang disebut Mi'raj, maka jenengan kali kula wajib untuk melaksanakan kholwat atau uzlah atau meditasi atau pensucian diri, atau dalam kitab lain disebut tazkiyatan nafsi, bersuci diri dari perkara 3 hal tadi. Caranya udah dalam kondisi apapun, dzikir hati. Boleh dzikir ini dilakukan dengan keadaan berdiri ketika sholat, berdiri ketika jenengan zakat, berdiri ketika jenengan puasa, berdiri ketika jenengan haji umroh, berdiri ketika jenengan kerja, boleh. Qiyamau wa qu'udan, boleh dalam keadaan duduk apapun. Wa ala junubihim, boleh itu dilakukan dalam keadaan berbaring. Ini Allah cantumkan hujjah ini di dalam surah Ali Imran 191. Mereka berzikir selalu baik dalam keadaan, orang yang beriman maksudnya, dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun
berbaring. Inilah Pak cara untuk meninggalkan jenengan kali kula makom iman menuju makom ihsan. Inilah Pak cara si saleh ketika perjalanan untuk bisa sampai menjadi wasil bertemu Allah. Sederhana nggih? Sederhana. Cuman kesederhanaan seperti ini jikalau kita praktekkan Pak, awalnya susah banget. Susah. Mengapa demikian? Iya, karena nafsu itu Allah hadapkan untuk menguji jenengan sampai di mana letak keistiqomahan sampai pada Allah berzikir. Jari Bang Haji Pak, Bang Haji Roma Irama nih dulu. Perjuangan itu penuh dengan doa. Jadi perjuangan itu jangan dianggap nggak ada rintangan, wajib menurut saya. Makanya ketika jenengan menjadi salik, melakukan perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah, nafsu niki sik gandoli. Wong tingkatane ngaji mawon sik digandoli kok. Apalagi waktu laku. Para masyayikh, para aulia Allah, para nabi rasul Allah, ketika beliau itu sudah melaksanakan yang namanya uzlah atau khalwat, apa yang beliau hadapi? Yang paling berat di alam mukasafah. Contoh Kanjeng Nabi, si Salik ketika suluk niki yang beliau hadapi yang terberat adalah masuk dalam satu alam namanya alam mukasafah. Apa itu alam mukasafah? Alam yang penuh dengan karomah. Niki hati-hati. Karena langsung bersinggungan Pak. Jenengan kali barang gaib niku langsung dihadapkan Allah seperti itu. Apakah berunsur dari malaikat ataukah jin ataukah langsung iblis? Ini dua hal. Hati-hati. Bahkan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani aja ketika saat beliau itu beruzlah, setan itu langsung teko. Terus apa kuncinya beliau gak bisa terjerumus oleh setan? Ngapunten, ketika kita meditasi atau khalwat untuk mencapai kesadaran penuh sidratul muntaha mutlak, kadang-kadang dibukakan alam kasab, di situ ditawari seseorang yang berjubah. Ditawari orang yang berjubah, mengatakan ngaku-ngaku si Allah si belah, masya Allah, dikasih karomah jenengan, dikasih dunianya sukses jenengan, macam-macam. Kanjeng Nabi nih Pak ya, sebelum sampai Sidratul Muntaha, sejarahnya itu beliau itu ditampakkan alam, mohon maaf, alam surga, alam neraka, alamul arwah, ketemu para nabi-nabi atau rasul terdahulu. Semuanya ini makhluk. Dan itu satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan karena tertuang di dalam Al-Quran sejarah itu. Jenengan kali kula dihadapkan apa yang ada di alam kasyaf. Kuncinya sampai kali kulo bisanya lolos dari itu semuanya hanya satu Bapak, pegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, taline Allah yaitu dzikir, sebetul-betulnya dzikir adalah dzikir sirul asrar niki. Nyun sewu, banyak yang membantah
ketika saat berbicara saya tentang masalah dzikir sirul asrar ning Quran raono, dibantah, ning kitab ora tau tumon, dibantah, boten napa-napa. Umpama saya buka ning Quran, jenengan carilah kisah Nabi Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi. Kalau tidak ada namanya dzikir sirul asrar, bunyinya memang tidak wahwa adzikru bisiril asrar, tapi bunyinya tauhid, wadahnya adalah la ilaha illa anta. Kan ada 4, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah niki dijalankan Allah melewati kasaf sampai sab langit 7, nyun sewu, apa yang beliau bawa sehingga bisa sampai ke Sidratul Muntaha, sedangkan Jibril, buruknya malaikat muqarrabin mboten mampu. Rahasianya cuma satu, karena beliau dikasih Allah wasilah langsung pada Allah. Wasilah itu boleh dikatakan kabel, habel, atau jalan, thoriqoh. Sebab malaikat Jibril dawuh ngeten, Muhammad, kamu harus baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, penghormatan maksudnya. Sebab jikalau kau tidak membaca ini, kau akan hancur dimakan beribu-ribu cahaya. Itu maksudnya bagaimana? Nyun sewu Pak, kalau boleh saya membuka hal ini, itulah yang kusebut wasilah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wabtahu, hei hambaku kabeh iki, ilaihi, supaya kamu itu bisa mendekat dan bertemu Allah, raihlah, dapatkanlah yang namanya al-wasilata, tali wasilah. Wajib sampai kali gulo ngagem wasilah. Lah wasilah yang kumaksud ini adalah hubungan hati sampai langsung terhadap wujuding Allah, yaitu zikir sirul asrar. Niki Pak wasilahnya. Sebab kalau sudah ada di situ rasa pangrasa ning dodo sampean kali kula, yang asalnya itu makhluknya yang melakukan, merasa dan mengimani, niki lepas. Akhirnya apa? Terjadilah jenengan kali kula merasa bisanya berjalan karena diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah sampai dinamakan Sidratul Muntaha, kesadaran mutlak, jenengan iki ketika aktivitas apapun, lebih-lebih sholat, maka inilah kesempurnaan sholat. Sidroh sadar, hati sampai sadar, kalau bukan aku makhluk iki yang bisa sholat, bukan, tapi sinten, mohon maaf, muncul rasa ning dodo sampai adalah menyatakan innani anallah. Setelah melihat ini, ainul basirah bertemu tadi. Setelah Rasulullah bertemu terhadap Allah, disebut ainul basirah, akhirnya menyatakan kebenaran ini, innani anallah. Jadi yang dimaksud bertemu iku, mohon maaf Bapak Ibu, bukan hamba isok ketemu Allah, bukan. Bukan ada dua unsur, bukan. Mohon ini digarisbawahi. Yang disebut liqa illah, bertemu Allah, itu
bukan ruh iki bisa ketemu Allah dadi siji, loro dadi siji, bukan. Apa Pak? La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Artinya nama roh tadi tidak ada, nama Allah juga tidak ada. Itulah yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Esa namanya. Rodok ngelundas memang. Sebab menurut akal ketemu iku kudu ana loro. Lah ngoten nggih. Pun dilebokno akal, lebok ning ati. Kebenaran ini jenengan akan memahami dengan sebenar-benarnya manakala jenengan terlibat langsung melakukan. Boten berhenti, tidak berhenti dalam kefahaman. Boten saged. Sampean harus melakukan praktek zikir tersebut dalam kondisi apapun. Kondisi jenengan kerja, oke, dalam kerja hati sampean semampunya untuk merasakan kehadiran Allah sebagai sang penggerak. Awalnya di situ Pak. Nanti kalau sudah dikatakan bertemu, yang menggerakkan tidak ada, yang digerakkan sudah tidak ada. Dinamakan apa? Kalau boleh saya katakan, itulah Pak yang kusebut ingsun ana, atau dalam kurung corong alam ahad. Itulah alam sing boten saged owah. Itulah ngalam sing kekal, yang secara syariat disebut alam akhirat. Saged dipahami? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi maksudnya mi'raj adalah menyempurnakan sholat. Sing asalnya sampan iki sholati secara syariat saja, sekarang sudah berhakikat. Tanda-tandanya bagaimana? Kalau jenengan sholatnya itu sempurna, wassolatil wusta, sholat hakikat iki sudah jenengan sandang. Ngerti disandang Pak? Di bawah. Artinya ketika dohir sampai jasmani melakukan sholat, diawali takbir, dipungkasi salam, ruhaniyah sampai ini, ruhaniyah bertemu Allah. Kalau jenengan sudah pernah Pak Bu, walaupun hanya sedetik bertemu Allah, jenengan melakukan lagi ku gampang. Tandane ya napa? Ketika jenengan sholat, dalam hati iman sampan itu sudah tidak ada pengakuan kalau jenengan yang melakukan sholat sebagai makhluk boten. Ini sudah difanakan Allah. Pengakuan yang ada di situ adalah munculnya dari urip iku keingsunane Gusti Allah. Loh. Sangat sederhana dan mudah bagi panjenengan yang pernah mengalami. Sadar kalau bukan jenengan yang melakukan sholat, berarti ini adalah sidratul muntaha. Ini loh maksudnya. Sebetulnya itu sholat 5 waktu miturut kacamata hakikat sebelum beliau itu Isra sudah ada, dengan bukti berdirinya masjid dunia ini. Ini ngalam dunia niki. Lah supaya sempurna sholat sampean, Rasulullah itu diwajibkan untuk mi'raj. Jenengan diwajibkan untuk ruhaniyah ini berzikir.
Sebab di dalam surat Toha Allah katakan, aqimis sholah lidzikri. Boleh saya artikan ayat ini? Jangan pernah kamu sholat jikalau hatimu mengingat selain aku, karena itu belum juga saya katakan sholat. Yang dikatakan sholat adalah ketika jenengan ngenggoni fi'il amar, perintah aqimis sholah, menegakkan sholat, lidzikri, semata-mata hanya untuk mengingat ingsun. Ini Pak, paham? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya di dalam hati sampean kali kula niki imane jadi ihsan? Kata Rasul, ihsan itu sudah ketemu Allah. Minimal jenengan masih menjadi salik tadi, minimal merasa semua makhluk yang ada di dunia, baik mafis samawati wa mafil ardi, geraknya itu sebab digerakkan Allah. Minimal ada di situ ihsan itu. Tapi kan masih ada dua Pak ini. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Ini wis lumayan disebut salik. Lah salik ya juga begitu. Jangan kau berhenti terus di situ. Naiklah yang namanya wasil, bertemu Allah. Bagaimana hati sampai muncul bukan aku kita sebagai makhluk, tapi muncul akunya Allah. Jawabannya cuma sederhana. Pun wadifahkan, dawamkan, istiqomahkan, biasakan hati berzikir rasa. Wis titik. Sebab kelawan zikir rasa itulah sebagai awal perjalanan jenengan kali kula mi'raj ini untuk ke pintu kedua adalah ainul basirah, bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, mesti akan dengan sendirinya otomatis akan menyatakan aku Allah ning jero dodo, di dalam hati. Ya sudah, ini nggak bisa direkayasa Pak, akan muncul sendiri. Bapak Ibu hadirin, inilah di antara beberapa sejarah tentang Isra dan Mi'raj yang sering kita dengarkan, cuman saja tidak dikupas dari sisi hakikatnya. Kebanyakan itu hanya sisi syariatnya saja. Akhirnya maksudnya Mi'raj sholat 5 waktu, Isra 5 waktu, asalnya 50 menjadi 5. Gusti Allah kok ya di nyang-nyang ya. Ngapunten ingkang kathah. Sejarah kan wakilah langit entuk. Ketika Rasulullah itu sudah siap menjalankan 50, turun salah satu Rasul Nabi dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad, rawuh nang Gusti Allah maneh lagi gak kuat umatmu iku sampai terjadi 5 waktu, tapi fadilahnya sama dengan 50 waktu. Nyun sewu Pak, nek miturut kacamata hakikat, kalau kita hanya duduk al-ubad, pertama nih gini, al-ubad nih gini, ahli ibadah hanya secara fisik saja, ruhaniyah kita tidak kepada Allah, belawakrak untuk dindi. Mohon maaf ya, estu nyun sewu. Kalau saya hubungkan dengan salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan husnul a'malu nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin, niku ketolak ngapunten, atau al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Tolong dibuka artinya ini Pak, setiap amaliyah ibadah sholat
iku laksana patung, sing patung niku ora ana faedahe apabila tidak dikasih roh. Patung nih lho Pak, Mojokerto wonten kecamatan yang terkenal, Kecamatan Trowulan. Tempatnya kumpulan pemahat patung di situ. Jadi ada keahlian khusus Pak, bikin wajah sampean oke. Sampean nang Mojokerto ya, ke Kecamatan Trowulan, wis sampean njaluk didamelaken, dibikinkan patung persis koyok sampean. Mboten foto, mboten. Nek foto ngeten wis lumrah. Patung dipahat sana ahlinya. Apa sing pingin sing model ya apa saged mereka. Loh, ini patung ora bisa manfaati Pak, karena nggak punya roh. Amalia sholat sampean kali kula di mata Allah tak ternilai jikalau amalia ini nggak dikasih roh. Apa rohnya sholat, apa rohnya sholawat, apa rohnya istighfar, apa ruhnya syukur, apa ruhnya ibadah apapun. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, utawi piro-piro roe akmal iku rahasiane wujude ikhlas fiha ing dalem akmal. Napa ikhlas iku? Ya niki. Ikhlas niku los. Sampean semerap, sampean tahu tukang parkir Pak. Sing duwe sepeda nitip nggih dijogo. Nanti yang memiliki sepeda ngambil. Mungkinkah Pak parkir gandoli? Boten mungkin. Los karena enggak merasa memiliki. Artinya apa Pak? Ketika sampai ibadah, wajib hati sampai ini gak merasa yang melakukan. Terus yang melakukan sopo Allah. Wes langsung aja. Wes biasa aja mawon kok. Bagi jenengan sik pemula mohon maaf. Mohon maaf, memang ada pendidikan tersendiri. Nanti WA saya lah, nanti tak kasih dasar-dasar. Ada 16 bab yang harus dipelajari teng mriku. Ngeten wau nggih, langsung koyok dikaplok Pak. Aduh, ngaji ambek peyan niku nambah bingung son. Boten Pak. Wis satu saat nggih perlu saya nguncalno barang sing sampean niku menganggap aneh. Barang apa gak tau eruh rek ngeten. Padahal golekane barang niku wonten dasare laut yang disebut intan mutiara. Kula uncalno. Lho niku pun ditolak. Jangan ditolak. Ngeno dhisik iki barang apa, barang berharga apa ndak? Kalau berharga saya nggak pernah tahu. Lah wong sampean kali kula biasane Pak, cekelane boto. Boto niki lho ya, bata. Terus diuncali inten mutiara, ya gak paham. Karena biasanya pegangannya boto sak truk ya, dengan intan sak kepel, mahal mana? Oleh sebab sampean iku gak pernah tahu inten, caranya untuk mendapatkan yang gak pernah dikasih tahu, akhirnya masyarakat iki tiap hari cari bata aja, laksana seperti itu. Artinya apa Pak? Ada sesuatu yang mahal dan sifatnya kekal. Berhubung kita tidak dijelaskan untuk mendapatkannya, maka kita akan mencari sesuatu yang bersifatkan hancur suatu saat. Nyun sewu, perkara apa wae sing ana alam dunya
mestine buyar. Buyar, nggak percaya? Oke. Bapak Ibu yang hadir, dulu pernah jenengan iki ngalami umur 20, 25, 30 tahun. Wih, sing lanang gantenge pol. Sing wedok ayune pol. Coba kula takok nek wis umur 90. Nang ndi sing tadinya itu ada di diri kita? Rusak semuanya. Betul, rusak. Apapun yang bersifatkan dunia ini, Pak, oke lah kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Tapi kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam, tidak dikasih tahu untuk mendapatkan sesuatu yang bersifatkan ukhrawiyah, yang kekal. Ibarat guru loh ya. Kita disuruh untuk mencari guru sing isok mati. Sementara ada guru sing ora isok mati alias kekal. Lah guru iku yo ning awak sampean piyambek, ada pada diri kita sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak, guru yang tidak pernah meminta apapun terhadap kita. Inilah Pak, guru yang selalu tidak pernah meninggalkan kita, baik ketika dikala kita susah ataupun senang. Beliau selalu ma'ana beserta kita, Pak. Tapi kebanyakan berhubung kita tidak dikasih tahu jalan untuk mengenal guru itu, maka kita didorong untuk menghambakan diri terhadap guru sing pasti bisa mati. Ya sudah, pilih yang mana sampean? Padahal Gusti Allah sampun dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi, raihlah fima atakallah darul akhirah, fima atakallah darul akhirah. Cara guru akhirat raihlah. Umpama ngomong guru. Kalau ngomong kebutuhan akhirat itulah raihlah. Derajat akhirat itu raihlah terlebih dulu. Setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan kebutuhanmu di dunia ini. Sebab kita itu Pak, kegawan jasad. Jasad itu bisa lapar. Jasad itu bisa haus. Jasad itu punya keinginan macam-macam. Udah, tuntutannya jasad itu seperti itu. Dikala kita ngelak, ada kopi, minum kopi. Contoh niki, Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kita habis minum kopi, jasad nuntut, son rokok ono. Mohon izin, jadi betah-betah nih gue loh, betul apa nggih? Oke, ning YouTube niku wonten Pak sing ngomentari tengene WA kula, ngaji ambek rokokan, gak duwe adab ngono. Kula terus tak jawab ngene, gak ngereken. Nek gak pingin ngaji, ora usah ngaji. Kula ngeten ta wis. Memang nggih Pak, di dalam adab syariat niku mboten angsal. Mboten angsal. Syariat lho ya. Jangankan merokok. Bisa sing pernah ning pondok utawa nduduk ngaji pondok, mboten angsal. Jangankan merokok, menjatuhkan pulpen ke bawah mboten angsal. Iku lak syariat. Nah niki ngajine hakikat kok. Jangan disamakan. Mboten napa-napa. Makane kula diseneni ning WA gemerawuduk ngoten niki. Kula jawab, gak urus.
Ya gini Pak, jasmani. Allah tidak melarang, cuman pertanyaannya ketika jasmani itu menghendaki sesuatu, pertanyaannya rohaniyahmu kemana? Apakah rohaniyahnya itu ini wajah tu wajia nyun sewu, ataukah ini wajah tu wajia boten wajia tapi lilladzi fatoros samawati wal sifate wajia, sifate Allah yang berupa samawat dengan art menghadapnya kemana? Hati jenengan iki le ngadepe bersaksinya kemana? Pak nyun sewu, jasad Allah kasih mata yang disebut ainul basariyah untuk bersaksi wujude perkara apa sing Allah wujudkan, yaitu dunia dan seisinya. Ruhaniyah sampai kali kulo ini ya dikasih Allah mata yang disebut ainul basirah, mestinya ini untuk bersaksi illallah, hanya kepada asyhadu alla ilaha illallah. Dalam surat Al-An'am Allah katakan persis zaman Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah, bukan menghadap lilladzi fatoros samawati wal ard, sifatnya Allah enggak. Apa sifatnya Allah? Kebesaran, kekuasaan, menciptakan alam langit dan ngalam dunia. Isine langit maksud kula alam mukasafah, isine bumi berarti alam muhadharah niki kasunyatan niki. Artinya apa Pak? Silahkan jasmaniah sampean iku ibadah murni atau tidak murni, sing penting manah sampean iki wajib untuk menyaksikan wujuding Gusti Allah sebagai pelaku satu-satunya. Artinya iman yang ada di dalam dada sampean harus ihsan. Artinya ihsan itu bagaimana? Jenengan iki wajib ati iki hanya mengimani bahwasanya yang bisa melakukan hanyalah Allah. Hanya itu. Ngoten niku wonten sing dawuh ngeten. Son dalem. Aku tahu duwe tangga niku gendeng niku. Gendeng ya apa? Lali anak, lali bojo, lali penggawean. Artinya semua ditinggal noson. Iku ya apa? Lah iki pertanyaan Pak ya. Tak jawab mudah. Berhubung sing nglakokno Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, Isra proses perjalanan syariat jasmani sampai kemana-mana ngelakoni apa wae iku mung Gusti Allah sing nglakokno. Lah ruhani jenengan Mi'raj, rohani jenengan iki marep madhep nang Allah, iku juga sing nglakokno Allah. Lah iku hae Gusti, wis hae Gusti Allah. Mboten saged cara kita sing jenenge ngatur-ngatur Allah. Sebab ngeten Pak, legoso. Orang yang sudah Allah perjalankan terkait Mi'raj mesti Isra-nya bener. Orang kalau sudah hatinya itu mengimani bahwasanya perjalanan ruh untuk menghadap Allah, ya, beliau itu mengimani yang memperjalankan Allah, maka ruh tidak ada hak apapun untuk menolak dilakokno kemana. Lah melakune wonten macam kalih niki sampai ditani khos, diletakkan makom khos. Dua adalah khawasul khawas.
Pun khos iku apa? Akal saat ini dilalekno urusan dunya. Iku namanya fana. Ibarat orang tidur boten mimpi, ujug-ujug subuh ditakoki ngipi apa? Embuh gak roh aku. Gak eling apa? Dirinya sudah tiada, artinya sudah fana, wis gak ngerti dirinya siapa, gak ngerti. Orang lain juga gak sama, ya orang lain juga gak ngerti. Artinya dia sudah kefanaan selain Allah. Akhirnya bagi kita yang melihat, kok aneh sih arek iki. Lah ngeten nggih? Itulah Pak namanya jadab. Majedub itu adalah orangnya, zadab iku kelakuane. Majedub iku isim fa'ile, jadab iku perbuatane. Wis iki. Orang yang seperti ini Pak tidak bisa disentuh oleh hukum syariat manapun, nggak bisa. Karena apa? Dia bigoiri aklin, akalnya wis gak waras. Pun ngoten niku wedi no mboten sampean kok nek deleh gunung. Ojo wedi. Udahlah. Pol enake nek wonten mriku. Lho, gak percaya. Tilemo tiduro ojo mimpi. Habis tidur raose piye? Habis tidur krasane awak ya napa? Penak. Daripada sampean mimpi diuber-uber asu. Keweden sampean. Iya Pak nek diuber-uber bidodari. Waduh, wis nguniku ngelelir disumambung maneh. Kepingin disambung maneh. Lho. Wis Gusti Allah meletakkan kita di khos makom makrifat, di khos iku sudah ketentuan Allah, kita nggak bisa mengelak. Orang tidur tidak dimimpikan Allah, itu sudah ketentuan Allah, kita nggak bisa milih. Nek wong tidur cuman hanya ngene, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lah mangkene ndak tahu? Diserahkan Allah, terserah panjenengan Gusti, kula sampean pateni monggo, kula sampean uripno maneh nggih monggo, kula sampean tidurno monggo, kula sampean bangunkan lagi monggo. Menyerahkan diri pada Allah Pak. Sama jenengan ketika dzikir niku serahkan diri pada Allah. Wes satu. Nomor dua disebut khawasul khawas. Iki kekasih Allah hanya ruhaniah, jiwanya aja yang Allah tarik di singgasana Allah, sementara akal masih Allah fungsikan. Ini nanti akan membawa 4 sifat seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, tablek, fatonah, amanah. Sifat-sifat basariah yang Allah cela tadi sudah dilepas oleh Allah dalam hati sampai sudah disucikan Allah, diganti dengan sifat basiroh Allah. Makanya mengapa mengatakan aku Allah ada di sini, karena sifat basariahnya itu sudah Allah lepas semuanya. Orang yang nggak paham mesti ngomong ngeten, loh kamu kok ngaku-ngaku Allah? Lah ngaten nggih? Inilah kesalahan kita. Mestinya tanya, aku Allah itu kembalinya domirnya kemana? Mesti kudu tanya, nggak langsung nyalahke. Akhirnya jenengan dipahamke, diproseslah mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. Oh ngoten ta. Makane Pak, sejarah ning Indonesia yang ada berkenaan dengan Syekh Siti Jenar itu dikatakan sesat
karena memang yang menyesatkan iku gak paham. Bisa logikanya ini nyun sewu, jenengan mulai masuk di kelas SMP, SD, MI, madrasah tidak pernah dibuka bahasa Inggris. Ujuk-ujuk sanawiyah atau SMP muncul pelajaran bahasa Inggris. Sampai anggap asing mboten? Asing. Wong kula biyen nek kula dongakno guruku bahasa Inggris nek waktune kula dongakno mencret kok cek mboten dugi. Karena napa? Mboten ngertos blas. Mboten ngertos. Bapak Ibu, memang awalnya kita itu nggak mengerti, tapi kok umpama purun belajar telaten tangklet lan tangklet mana yang tidak paham, kulo yakin guru itu akan memberikan jawaban yang termudah, yang tergampang, sehingga jenengan iki dengan mudah memahami. Kalau sudah paham, akhirnya apa Pak? Oh enak. Jadi nek wis paham tentang bahasa Inggris, nek wis durung waktune kapan yo ndang guru ndang mulang. Nggih nyun sewu. Sinten sing tahu dadi pendamping turis di sini wonten? Turis di Bali nih. Lah enak. Bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Petunjuk jalan. Lah Bapak Ibu hadirin, sama dengan kita ketika saat mohon maaf kalau bertanya tentang masalah ketauhidan, mana yang tidak paham tanya. Makanya Pak, saya mengapa sih selalu buka namanya forum tanya jawab itu, karena semua orang itu nggak mungkin semuanya paham. Maksud saya mana letak gak pahami tanyakan, selagi kami bisa jawab, mungkin saya jawab gitu loh. Bapak Ibu hadirin, tatkala jenengan dimasukkan di khawasul khawas, berarti tondo sampen iku hanya hati sampen kali gulo yang merasa selain Allah itu tidak wujud, termasuk diri kita. Tapi akal tetap sakliyane Allah iku wujud. Wujudnya sebab diwujudkan oleh yang maha wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis laku sampen iku mesti ngiblat Rasulullah, sidik fatonah tablek amanah. Karena sampen sudah sidratul muntaha, kesadaran dalam hati kalau bukan kita yang wujud sudah. Sehingga ketika jenengan waktu sholat wis gak ngaku-ngaku jenengan sholat. Loh inilah Pak yang disebut ikhlas. Tatkala sholat sampean iku ada ruhnya, maka disinilah di mata Allah disebut ibadatun makbulah. Alhamdulillah. Wis berarti nek sampean wis lungguh ning kene mesti mikir zaman sing biyen. Jawabannya ya napa? Oh berarti waktu dulu itu saya itu masih dolim terhadap Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berarti waktu dhisik kula niku salat posisi ati sik dolim, waktu zakat sik dolim, waktu poso haji dolim. Dikatakan dolim, hati tidak menghadap wajah Allah, tapi hati menghadap samawati wal ard. Nek hati, kalau hati masih menghadap isi langit lan bumi, maka ayatnya tidak wama ana minal musyrikin, tetapi wa ana minal musyrikin. Kita masih kategori orang yang dolim pada Allah, berupa menyekutukan Allah dengan apa? Dengan isi langit lan bumi. Contoh, siapa sing ngaji mau dalu dik mambengi, siapa yang ngaji? Kelason, sumpah dengan mata kepala saya, kelason sing ngaji.
Lho kelason iki makhluk. Loh, iman yang seperti itulah Pak yang Rasulullah khawatirkan terhadap kita, sehingga beliau mengatakan besok akhir zaman umatku Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Apa? Bagaimana sifat buih di lautan? Diterak ngalor, ditelak ngidul, artinya gampang kebujuk, dengan casing, mohon maaf, tampilan bawa serban, dengan casing, tampilan saya pakai jubah, dengan casing saya pakai serban, saya ngaku-ngaku wali dan lain sebagainya. Lah, mengapa kita jatuh di situ kebanyakan? Mohon maaf, karena di dalam hati kita belum ada pendidikan tauhid. Sing salah sopo? Kalau kita ngomong salah Pak, ngomong salah loh ya, bukan kita sebagai umat, bukan, tapi imam-imam kita yang tidak mau mendidik hati kita tentang ruhaniah kita dengan dinu tauhid kepada Allah, sehingga hati kita mudah terpengaruh dengan gambar-gambar jobo, dengan casing jobo. Nah ini lho Pak, mohon maaf sekali lagi. Makanya mengapa umat Islam harus bertauhid, supaya tidak mudah tertipu oleh nafsunya sendiri. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah katakan, tidak ada kesenangan hidup di dunia ini kecuali semuanya menipumu. Loh niki lho Pak, ketipu Pak, kita nek ndelok kulite ketipu, pol ketipu. Oleh karena kita tidak dididik untuk mengenal isi, otomatis jangan salahkan umat ini jatuh di dalam pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Akhirnya imannya itu tidak bisa ihsan. Nek koyok ngene iki sing salah nggih, mohon maaf ya imam-imam kita. Mengapa tidak dijelaskan lan tidak dididik? Dijawab Pak ambek imam. Lah kula mau ndidik ket muncul didik digedhek. Ngerti digedhek? Digegemi ngeten. Digegemi. Saya mau mengajarkan tentang tauhid secara umum, sudah saya digegemi ini. Akhirnya saya takut. Nggak jadi. Akhirnya minimal disampaikan di forum yang tertutup. Ya sudah. Dulu memang seperti itu. Walaupun di forum tertutup pun para masyayikh dulu menyampaikan itu berhati-hati dengan cara bahasa bil kinayah, dengan bahasa isyarah. Mboten dijelasno fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wujudullah, langsung mboten. Iku ing dalam saben-saben makhluk khafiyun utawi ana sesuatu sing samar, ai khayyun tegese urip, ya, ai khayyun tegese urip, wa huwa sapa sing dimaksud urip, wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Mboten wani apa maneh sanjang iki lho, mboten wani, langsung digedhek. Padahal inilah yang menjadikan hati panjenengan tidak mudah kena pengaruhnya hawa nafsu. Hawa nafsu fi sudurin nas minal jinnati
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisikkan di dalam dada manusia, hati maksudnya, lewat mana? Minal jinnati wan nas, lewat jin dan manusia. Lewat manusia inilah berpenampilan koyok wali, ngaku-ngaku wali, duweni karomah, akhirnya jenengan iki ketipu. Ya sudah, mohon maaf. Padahal tujuannya si Salik ketika suluk itu tidak mencari karomah, apa? Liqaillah, bertemu Allah. Makanya dalam kitab hikam disebut gak penting bagi si Salik ketika suluk tatkala ditawari di dalam alam mukasafah tentang karomah, gak penting. Si Salik yang terpenting adalah bisa sampai menuju alam musyahadah, bertemu Allah, itu yang terpenting. Oleh sebab itu ketika jenengan kali kula kok ya dihadang, diuji oleh Allah lewat alam kasaf, pesen kula setunggal, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Pegangan taline Allah iki. Pundi yang dimaksud tali Allah? Itulah Pak, zikir. Mana yang dimaksud zikir? Itulah sirul asrar. Dan pembagian sirul asrar harus sampai paham. Pertama adalah su'aul basirah, merasakan, mengimankan hati sampai tidak ada lain kecuali Allah satu-satunya pelaku sing gerakno sampean. Al-A'raf kalau nggak salah 96, kalau nggak salah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita semuanya. Wa ma ta'malun, apa gerak yang ada pada seluruh makhluk iku yang menggerakkan sumberi sangka Gusti Allah. Niki Bapak Ibu geco ising rapat. Aku yakin ketika saat jenengan kali kula sudah memegang tentang sirul asrar niki, Gusti Allah pasti nyelametno sampean kali kula dari gangguane nafsu sing bisiki lewat menungso atau ditampilno lewat jin. Jin yang kumaksud di sini adalah alam keghaiban. Alam keghaiban. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk mencapai derajat yang termulia di mata Allah, ngingini kita itu mau menghadapi sasi Rejab, sasi di mana gunakanlah untuk jenengan muraqabah datang Allah, khalwat datang Allah. Yang terpenting yang sampean pegang adalah zikir. Zikir yang bisa membedah alam akhirat ini. Urusan jenengan lakoni, praktekkan di dalam ibadah murni, monggo. Di luar ibadah murni, ya monggo. Apa sebab Nabiullah, sebab Syekh Abdul Qadir Jailani bisa diselamatkan Allah oleh pengridune iblis sing ngaku-ngaku pangeran? Karena beliau itu memegang sirul asrar, sehingga ada karangan kitab oleh beliaunya yang berjudul kitab Sirul Asrar. Ya di situ Pak, sehingga beliau memberikan atau menulis kitab namanya kitab Sirul Asrar. Apa Sirul Asrar? Sir itu rahasia, asrar di dalam beberapa rahasia. Berarti di dalam rahasia itu ada beberapa rahasia. Niki kalau tulisi. Miturut orang umum kita, yang namanya ruh itu rahasia toh. Sir. Kalau jasmani mboten rahasia. Kalau rohani roh
Rahasia nggih? Loh, di sini masih ada rahasia lagi. Roh namanya rasa. Wong Jawa lho ya. Nanti tak arepno. Sak lebeti roh niku wonten rasa. Lho sanjroning rasa ada rahasia maneh. Cahaya. Lah sanjroning cahaya maneh terakhir niki adalah urip. Wis iki cara Jawane lewat ajaran sangkan paraning dumadi untuk bisa nyawiji menyang Gusti yang disebut manunggaling kawula Gusti. Supaya sampean iki bisa mengahadkan Allah lewat ahadiyah, wajib suluk. Ketika suluk ngeresapi ruh, sakjen ruh itu ada ihsan, yaitu imanul haq. Sakjroning imanul haq itu ada nur makrifat. Ketika nur makrifat sudah menyala di dalam hati sampean, yang nyata, yang wujud hanyalah Allah. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi sing duwe jeneng Allah iku ahadun esa. Salah satu di antara Quran ya, ayat-ayat surat-surat yang ada di dalam Al-Quran 30 juz. Salah satu yang menyebut ahad itu adalah surat Al-Ikhlas. Mengapa harus Al-Ikhlas? Padahal di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada Pak, tulisan ikhlas sih nggak ada. Boten wonten tulisan ikhlas, boten wonten. Ayo dikoreksi. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok disebut ikhlas? Niki ada hubungannya dengan makalah Syekh Ibnu Athaillah yang tadi saya sebutkan. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah ibadah jikalau tidak didasari dengan ikhlas, rasa ikhlas di dalam hati, maka amaliyah itu zong, di mata Allah tidak ternilai. Karena hati kita masih karena selain Allah, masih menghadap terhadap selain Allah. Itulah persoalannya di situ. Kadang kita sholat ya karena memang kewajiban, karena memang supaya tidak dimasukkan neraka, supaya ganjarane tambah munda ukeh. Nek jamaah 17, nek munfaridan iku namung setunggal. Wis jamaah ae ben ukeh jamaah. Karena semuanya itu. Dan itu memang maklum kalau kita masih di posisi al-ubad. Cuman jangan begitu terus, ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Naiklah satu tingkat disalik, naiklah hisalik ke wasil. Iku lho Pak maksudnya di situ. Makanya kita kalau sudah mengerti tentang syariat dulu zaman kecil kita, mulai sekarang sampai sekarang, oke, kita thariqah sebetulnya sudah sejak kecil sudah berthariqah kita. Sholat ikut thariqah, ngaji ya thariqah, hakikatnya sudah dibimbing tauhid. Sekarang tinggal nuju makrifate. Tujuan sampean sholat atau aktivitas njobone sholat sedaya iku hakikate tujuannya adalah menghadap bertemu Allah. Kuncinya zikir sudah saya kasihkan, sudah diberikan Allah, tinggal kita mau laksanakan apa ndak. Mumpung ini mau menghadapi sasi Rajab,
ketepatan di bulan Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj, monggo sak mampune jenengan lampai. Enggak bisa siang, yus malam, jangan sampai tidak. Enggak bisa malam, yosi siang, ngoten mawon. Gusti Allah tidak mewajibkan harus siang, harus malam, wis sak mampu jenengan. Dengan posisi apapun silahkan. Nggak bisa duduk karena kita memang habis kecelakaan atau nggak bisa bangun, dengan berbaring bisa. Ini loh Pak, perjalanan ruhaniyah, meninggalkan alam dunia, naik ke sab langit 7, baru sampai ke Sidratul Muntaha, meninggalkan alam muhadharah, melewati alam mukasyafah, menuju alam musyahadah, bertemu Allah. Urusan diketinggalake atau diperlihatkan alam kasaf atau tidak, itu bukan pembahasan, gak penting. Sing penting jenengan iki bisa langsung ditarik Allah di makom musyahadah. Bapak Ibu, itulah sekilas terkait bagaimana caranya meningkatkan iman kita menjadi ihsan. Inilah kuncinya tadi. Kita Islam sudah mulai kecil, iman juga ya. Pembuktian iman kita adalah meninggalkan semua larangan, menjalankan semua perintah, cuman saja sebatas jasmaniah. Nah sekarang rohaniah kita lakukan. Inilah Pak Mi'raj sebetulnya, inilah Pak kita dari iman menuju ke ihsan. Kalau sudah seperti ini, maka ini yang dimaksud Rasulullah. Ada satu golongan, kalau nggak salah, apa jenis umatku yang imannya itu kuat, ketika dia dihadapkan takdir sing nggak enak, tetap dia itu anteng atine. Dihadapkan takdir yang enak, yang senang, hatinya pun tidak lalai dari Allah. Siapa dia? Jawabannya ada di surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini Pak, golongan iki mung setitik banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.